Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Supervisi Pendidikan yang terdiri dari Salsa Dwi Permatasari, Adnin Rizky Kasdina, Madumita Wulandari, Lutfiana Dwi Aryani, dan Camila Nursima Rahma. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi. Supervisi didefinisikan sebagai aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Menurut Manulang pada tahun 2005, yang menyatakan bahwa supervisi adalah proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan menilai dan juga mengoreksi. Maksudnya supaya pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana. Selanjutnya yaitu ada tujuan supervisi. Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, serta meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Bukan hanya memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi guru dan kualitasnya. Lalu, ada juga tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mengembangkan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah, lalu meningkatkan proses belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Tujuan khusus dari supervisi pendidikan ini yaitu membantu guru lebih memahami tujuan sebenarnya pendidikan dan peranan sekolah, lalu membantu guru-guru untuk menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan murid, serta cara untuk mengatasinya. Selanjutnya itu, memperbesar kesanggupan guru-guru untuk melengkapi persiapan murid-murid untuk menjadi masyarakat yang efektif. Yang keempat, membantu guru-guru mengadakan diagnosa secara kritis aktivitas-aktivitasnya serta kesulitan-kesulitan dalam mengajar, dan menolong mereka untuk merencanakan perbaikan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, membantu guru-guru untuk menilai aktivitas-aktivitas dalam rangka tujuan perkembangan anak didik. Yang keenam, memperbesar kesadaran guru-guru terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk saling tolong-menolong. Lalu, yang selanjutnya, memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal pada bidang profesi keahliannya. Yang kedelapan, membantu guru-guru untuk lebih memanfaatkan pengalaman-pengalaman sendiri. Yang kesembilan, membantu guru-guru untuk lebih mempopulerkan sekolah. Yang ke-10, melindungi guru-guru dan tenaga pendidik terhadap tuntutan yang tak wajar dan kritik tak sehat dari masyarakat. Selain tujuan umum dan tujuan khusus, terdapat juga tujuan secara nasional. Tujuan secara nasional itu yang pertama, tujuan nasional yang pertama itu membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, lalu membantu guru untuk membimbing pengalaman murid, membantu guru untuk menggunakan alat pengajaran modern, selanjutnya membantu guru dalam menilai kemajuan-kemajuan murid. Yang kelima, membantu guru untuk menggunakan sumber-sumber pembelajaran. Yang keenam, membantu guru dalam melakukan kebutuhan belajar murid. Yang ketujuh, membantu guru untuk membina reaksi mental atau moral kerja guru. Yang kedelapan, membantu guru baru di sekolah perihal tugasnya, agar dapat mempermudahkan guru baru ketika guru baru itu mengajar di sekolah. Lalu yang kesembilan, membantu guru agar lebih mudah mengadakan penyesuaian. Dan yang terakhir, membantu guru-guru agar waktu dan tenaga yang dicurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Tujuan-tujuan ini ditunjukkan agar pembinaan sekolah dapat berjalan dengan baik. Begitupun proses mengajar-mengajar dan kualitas guru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh admin perihal prinsip supervisi. Prinsip supervisi pendidikan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah kaidah-kaidah yang harus dipedomani atau dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan supervisi. Berikut ini kami uraikan prinsip-prinsip supervisi menurut beberapa tokoh. Secara sederhana, prinsip-prinsip supervisi adalah sebagai berikut. 1. Supervisi hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan kenyataan sebenarnya.
Yang keempat, kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Yang keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Yang ketujuh, supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak tergantung pada kepala sekolah. Pendapat lain mengenai prinsip supervisi adalah yang ke-1, supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan dan bukan mencari-cari kesalahan. Yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi sendiri. Yang ketiga, apabila supervisor merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan secara sesegera mungkin agar tidak lupa. Sebaiknya supervisor memberikan kesempatan kepada pihak yang disupervisi untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Yang keempat, kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Yang kelima, suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi, tercipta suasana kemitraan yang akrab. Hal ini bertujuan agar pihak yang disupervisi tidak akan segan-segan mengemukakan pendapat tentang kesulitan yang dihadapi atau kekurangan yang dimiliki. Yang keenam, untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. Fungsi utama supervisi adalah sebagai berikut. Supervisi sebagai teman seperjuangan administrasi. Supervisi mengkoordinasikan personalia sekolah, terutama guru-guru dan aktivitas-aktivitas sekolah. Supervisi sebagai pengendali usaha guru dalam mendidik para peserta didik. Next. Lalu ada fungsi tambahan supervisi adalah sebagai berikut. Memberi dorongan kepada guru agar kreatif dan inovatif dalam menjalankan tugasnya. Lalu sebagai teladan bagi guru dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, terutama dalam kemauan, semangat kerja, dan kepribadian. Yang terakhir sebagai penegak disiplin kerja guru, dengan memberi contoh dan pengawasan serta pelaksanaan sanksi-sanksinya. Lalu ada peranan supervisi pendidikan. Lalu ada peranan supervisi pendidikan yang akan dijelaskan oleh Luciana. Peranan supervisi pendidikan yaitu memberikan support atau bantuan serta mengikutsertakan semua anggota staf di samping menciptakan situasi yang sedemikian rupa sehingga memberikan rasa aman dan kebebasan kepada semua staf. Peranan supervisi pendidikan itu ada 7, yaitu menurut Rifai 982. Yang pertama, supervisi sebagai kepemimpinan. Supervisor sebagai pemimpin hendaklah mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Tanpa adanya kepemimpinan dari supervisor, kegiatan supervisi tidak akan efektif. Yang kedua, supervisi sebagai inspeksi. Supervisi dapat diawali dengan inspeksi. Tujuan inspeksi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Berdasarkan data tersebut, dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan guru. Yang ketiga, supervisi sebagai penelitian. Supervisi berperan sebagai penelitian, terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan.
Berdasarkan kesimpulannya, melalui penelitian dapat ditentukan tindak-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan atau peningkatan kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Yang kelima, supervisi sebagai sumber dan pelayanan. Dalam proses supervisi, supervisor dapat berperan sebagai sumber informasi, sumber ide, sumber petunjuk dalam berbagai hal dalam rangka peningkatan kemampuan profesional guru. Yang keenam, supervisi sebagai koordinasi. Kepala sekolah sebagai supervisor harus memimpin sejumlah guru atau staf yang masing-masingnya mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri. Supervisor haruslah memberikan bantuan dan pembinaan kepada guru dan tetap menjaga agar setiap guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya, supervisi sebagai evaluasi. Untuk mengetahui kemampuan guru yang akan dibina, perlu dilakukan evaluasi sehingga program supervisi cocok dengan kebutuhan guru. Selain itu, melalui evaluasi dapat pula diketahui kemampuan guru setelah mendapatkan bantuan dan latihan dari supervisor. Selanjutnya, sasaran supervisi pendidikan oleh Salsa Dwi Permatasari. Sasaran supervisi pendidikan yaitu sasaran atau ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah wilayah, daerah, atau tempatnya sasaran yang menjadi objek untuk dilakukannya supervisi. Sasaran pelaksanaan supervisi menurut Olive tahun 2000. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Sasaran supervisi ditinjau dari objek menurut Ari Kunto tahun 2004. Yang pertama yaitu supervisi akademik. Supervisi akademik menitikberatkan pada pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran mempelajari sesuatu. Yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi administrasi yang menitikberatkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Supervisi lembaga yang menebarkan atau menyebabkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah. Jika supervisor akademik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Pada prinsipnya, supervisi dengan segala usahanya diarahkan pada pembinaan dan pengembangan aspek-aspek yang terdapat dalam situasi pembelajaran, sehingga akan terciptanya suatu situasi yang dapat menunjang tujuan pembelajaran di sekolah. Sasaran utama supervisi pendidikan. 1. Merencanakan kegiatan pembelajaran PBM. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran PBM. 3. Menilai proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, memanfaatkan hasil penilaian. Yang kelima, memberikan umpan balik secara cepat. Yang keenam, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Yang ketujuh, mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran. Yang kedelapan, memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia. Yang kesembilan, mengembangkan interaksi pembelajaran strategi, metode, dan teknik yang tepat. Yang kesepuluh, melakukan penelitian praktis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.